Pak Tim nanti Bapak Kepala Desa yang hormati Bapak perangkat desa yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati semua anggota kelompok tani Adiworo Tani Bur yang rawuh yang hormati. Semoga kita bisa manjataken puji syukur dhateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala dening menapa kula lan panjenengan sedaya ing dalu menika saged rawuh wonten griya kula mriki dalam keadaan sehat walafiat mugi wonten alam sunah menapa sedaya kala wau lajeng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita syukuri sarangan kanjeng hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat dan salam mugi-mugi tetep dilimpahkan dumateng junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dan sangat itu ajeng-ajeng mengasapatipun wilayah wonten ing dunya menika wonten binting wonten dinten yaumil kiamah. Allahumma amin. Para bapak setok niku kalih regane gabah seorang itu gabah sak boten oleh pupuk setengah sak sakniki. Pramila kula nggih niki gadah wonten ide utawi gagasan gabung kali bapak-bapak niki. Mbok bilih mengke saged nguntungi petani khususipun wonten desa Menang mriki. Ngoten nggih Pak nggih. Lan boten perlu kathah ingkang kula aturaken, monggo pertemuan ing dalu menika langsungan kita buka dan sesarengan kangge wawasan Al-Fatihah. Matur suwun, mugi-mugi wonten manfaatipun wonten Al-Fatihah salawau lantaran menapa ingkang badhe kita tampi alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Semacam pun Pak Nur saking pun ini PTNH. PTNH. Ponorkon Nggih, warga. manusia temipun ugi para bapak-bapak dengan kami yang hormati. Monggo secara manjatan rasa bersyukur kepada Allah Taala untuk menikah memang Bapak Polendra Upati bersama dengan PT Petrokimia Gresik untuk mengadakan kerjasama kaitan dengan pupuk non subsidi. Ya mungkin apa saya ini kenapa benten lawan kita dimangke. Jelas memang lewat juga BUMDes dan dengan kalau pemerintah lewat BUMDes dan juga ini nanti ada satu jalur nopo benten belum bernyatas. Mudah-mudahan yang jelas intinya untuk kesejahteraan para bapak petani khususnya di desa Menang mriki Pak Iso nanti bermanfaat barokah karena nek jenenge pupuk niku nek wayah petani nek wayah butuh niku kadang nggak mengenal harga atau nopo istilahnya dengan nek pupuk rego pinten nggih diperak nek. Sebaliknya kalau nek wis gak waktu mupuk mungkin udah setelah musim 30 tahun setelah tanam 30 hari ke atas mungkin nggak memerlukan pupuk. Nah itu nek murah ya ora tuku enggak. Nah peramal itu yang jelas nanti harapan kami saya juga berangkat dari kelompok tani Pak. Jadi yang jelas waktu time-nya tepat waktu setelah tanam. Jadinya biasanya Pak petani niki tukang teguh nih nyimpen niki ngusuk bisa mengenai bismillah. Jadi untuk nakal pupuk maya itu Bapak Wanto barang mungkin gudang wis pupuk niku. Dan ini petani niku biasanya ngeten sebelum tanam sudah mempersiapkan untuk kebutuhan pupuk di waktu tanam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya wa dina salatu wassalamu ala asrul anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'il mabadu. Ingkang kula hormati Bapak Lurah Menang. Jambon. Ingkang kula hormati ugi Ketua Kelompok Tani Sub Abdiworo wonten desa Menang. Yang kalau hormati ugi para bapak, para sedaya, saderengipun
Monggo sebina malih sarangan ucapan rasa puja dalam puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten wekdal kesempatan dalu punika Bapak jenengan sami saged makempal wonten dalam mriki dalam rangkaian kegiatan sosialisasi pemanfaatan pupuk NPK Guano Nutri Plus kanthi mboten wonten halangan setunggal punapa. Amin. Salatu salam kita tetap unjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sah dengan dan usaha kebun kang wonten. Sakderipun dipun tepangne kami dari PT NH Sentosa Indonesia yang menjadi distributor tunggal dari pupuk majemuk NPK Guano Nutri Plus produksi Trimukti Nusantara Indonesia. Lokasi kami PT NH niki home base-nya wonten Bendo. Hawu nggih. Jadi ini enggak jauh-jauh, ini Tonggo Dewi. Kabeh gane kono. Produksinya ini dari Jogja, dari Jogja. Blok yang Mbak paling asmo Irul, Pak. Kula Irul, asli kula Cobar Jetis, kesane akrab. Wonten dalu punika punya kesempatan untuk silaturahim dumateng mriki. Pengen kenal dekat dengan para petani yang ada di Samenang untuk bagi bisa mensosialisasikan pemanfaatan pupuk guano kagem olah pepanen panjenengan sami. Terus niki mangke sedikit teknis Pak nggih, kula matur dumateng panjenengan nggih. Terus saya juga butuh imbal balik informasi karena kula yakin dari sisi teknik budidaya atau bahkan kebiasaan petani di berbagai tempat itu belum tentu sama. Rabuk belum tentu juga sama kebutuhan dan dosisnya. Pramila pangapunten, kami tidak bermaksud menggurui juga tidak. Kami ingin sebuah sharing gitu kan. Intinya juga punya kesempatan melakukan edukasi kepada petani bahwasanya kegiatan pertanian itu ternyata banyak hal gitu kan yang harus dipikirkan panjenengan. Salam. Fisik dari pupuk guano. Terus pupuk guano niki kelasnya NPK, Pak. Jadi NPK nggih, NPK pupuk majemuk itu NPK. Terus punya kandungan nitrogen ada, fosfatnya ada, kaliumnya juga ada. Pupuk ini dibekali dengan unsur mikro yang insya Allah tidak dimiliki oleh produk yang lain. Jadi pupuk guano niki nek dipadakne kaya Ponska ngono bedone titik mempunyai kandungan unsur-unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman yang tidak terkandung di pupuk kimia yang lain. Pupuk ini mempunyai spesifikasi, mempunyai kadar silika yang tinggi. Silika niku lek ning wit mari kaku, Pak. Kokoh gitu. Kokoh. Terus ada lagi niki kula cuplik wonten Pak nggih, kesanipun juga lebih cepat nanti. Ada fungsinya boron. Boron itu kalau untuk tanaman merangsang Pak. Bunga, Bu, ya. Biar tidak rontok, memacu perkembangan tanaman untuk berproduksi secara aktif. Nah, mengapa kemudian kita berani bertatap muka dengan masyarakat membicarakan tentang guano? Hari ini kalau yakin di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, apalagi di wilayah Ponorogo, apalagi di musim akhir-akhir tahun, sudah memasuki musim penghujan. Terus kan dhisik rabuk ini mesti angel nggih. Sing angel rabuk subsidi. Gini apa Pak? Gini apa Pak? Sing angel rabuke subsidi. Nah, mungkin umpamanya ada yang tanya, guano ini subsidi apa untuk rul? Bukan. Guano ini non subsidi. Pupuk guano NPK Guano Nutri Plus itu adalah pupuk non subsidi kadosta napa? Nitrea. Nitrea. Kadosta NPK Ponska Plus nggih. Kalau Ponska itu subsidi, Ponska Plus rupane putih niku non subsidi.
terkenal ya Ramila, Pak Tani DGW, punyanya Mahkota, itu semuanya adalah produk non subsidi. Beda Mas, jelas beda. Cara karakter beda, cara bahan penyusun juga beda. Mengapa tadi disampaikan pada itu pembicaraan di awal, pupuk ini adalah pupuk berbasis pupuk alam. Fosfatnya itu batuan. Guano nih, mengapa guano nih wonten gambare napa niku? Lowo. Wonten Pak niku gambare lowo abang niku. Niku senes anu nggih, maksudnya senes. Itu memang ini bahan bakunya adalah kotoran kelelawar. Asal muasalnya adalah kotoran kelelawar yang sudah membatu. Dieksplorasi, dibuat penepungan, dibuat granul, akhirnya menjadi pupuk guano Nutri-Plus. Pangapunten iki wau, time brosure kok ketinggalan. Terus akhirnya cuma bentuknya saja. Yang perlu kami sampaikan dumateng panjenengan, ini bisa berfungsi untuk seluruh tanaman. Kalau untuk pada malam hari ini kita fokus untuk tanaman pangan nggih, nggih Pak nggih. Yang akan kita mulai musim penghujan ini, tanaman padi maupun jagung. Wonten mriki secara siklus selama 1 tahun tanaman padinya berapa kali Pak? 3 kali. Pari nggih. Pari pantun Padi. Pari pantun padi ini. Sangat beda kalian coper Pak. Kalau kita sumber daya airnya yang tidak mencukupi. Lek pun ngertes wis pari ping 3 kula tangklet. Nate pari niku ambles nduri. Ambles asem-asemen. Gadu pindhonan nggih. Berarti MK2. Pas terang nggih. Padahal tuyone angel lho niku. Mriki mboten nggih, turang. Dengan informasi seperti ini niku sebenarnya ngeten Pak. Pupuk NPK Majemuk ini karena bahan bakunya adalah batuan alam, lek kon mak jus des ndak iso. Kita sampaikan apa adanya nggih. Ada beberapa proses, ada beberapa butuh waktu. Taruhlah 1 minggu sampai dengan 10 hari untuk pupuk ini kemudian bisa terurai, bisa terabsorpsi oleh perakaran tanaman. Dan terus buenten sangat kalian kelasnya Mutiara Garam yang 100% adalah kimia. Tapi dari kegiatan-kegiatan lapangan yang pernah dilakukan oleh PTNH, Subak di trial di beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo ini menunjukkan hasil yang positif, hasil yang memuaskan. Apalagi dengan batasan harga yang saya yakin itu nanti rodok ngaget nih, pupuk non subsidi regane kok anu ngene. Itu hasilnya ternyata tidak jauh beda. Pangapunten, banyak beredar pupuk itu mencantumkan N sekian, P sekian, K sekian, tapi isinya ternyata Mg, CaCO, jadi magnesium dan kalsium. Apa lo Mas Wimas? Lah kuwi nek dirabune piye? Ya iso ijo po. Tapi itu bukan unsur pokok. Kalau ini ada unsur pokoknya. N-nya ada, P-nya ada, K-nya ada. Ada Mas? Ada. Apa kemudian melebihi dari unsur pokok-pokoknya pupuk-pupuk non subsidi yang lain? NPK-nya guano ini sedikit rendah karena memang berasal dari alam. Nggak mungkin Pak produk alam itu dhuwure ngalahne sing tidak secara kimia, karena kalau kimia itu sintetis, kalau kita enggak. Nah, akhirnya dalam aplikasinya pripun? Kersanipun ke tanaman itu lebih cepat tampak. Biasanya wong tani niku mareme lek paningale natap tanduran itu iso ijo royo-royo ngoten nggih. Kami tidak menutup kemungkinan keinginan petani itu salah satunya legone awak, legone ati niku lek panjenengan ningali kawontenanipun tandurane rupane dadi ijo. Niku kula yakin semua petani kados mekaten. Nah, untuk aplikasinya ternyata pupuk majemuk
NPK NutriPlus ini tidak bisa sendiri, Pak. Dia butuh asupan nitrogen yang lain. Saya nyampaikan butuh asupan nitrogen yang lain yang lebih tinggi. Maksudnya ini pupuk ini yang kurang apa? Kalau untuk padi, yang kurang nitrogennya, Pak. N-nya nggih. Kalau untuk fosfatnya, untuk KCl-nya insya Allah cekap lah kalau pupuk ini. Karena ternyata kebutuhan padi itu ternyata lebih antara 15 sampai 20 kilo nitrogen itu per 1 tonnya nih. Terus kita juga sedikit banyak itu belajar tentang komposisi dan apa itu dengan dosis pupuk. Lek kula matur 15 sampai 20 kilo nitrogen itu bukan kok 15 sampai 20 kilo urea atau ZA bukan. Tapi lek urea sak kuwi ana tulisane 46 niku padahal wonten tulisane 46 niku panjenengan tumbas urea itu sebenarnya tuku nitrogen jumlahe 46 ping 5 berarti 23 kilo. Jenengan tuku urea sak nika sing bobote jereke 50 kilo padahal sing bobote 50 kilo niku asline panjenengane nuku nitrogen jumlahe 23 kilo. Nah sing 17 kilo apa Mas? Zat pembawa, zat pelapis dan kotoran yang itu tidak bermanfaat untuk tanaman. Biasanya kemudian menjadi sampah yang bisa membuat tanah semakin buruk gitu kan. Lek wonten menah mriki penggunaan ZA-nya dos pundi wonten? Wonten mriki usum nang wonten damel ZA, Pak. ZA. Awal tanam nggih. Awal tanam. Jadi gawe. Ada 10 hari, ada 7 hari gitu. Gawe tadi. Lek pakai ZA mboten kuning nggih tandurane mriki. Oke. Ini perlu kami gali karena beberapa tempat itu lek dikai ZA ambles. Karena ZA niku dari sekian banyak kebaikannya untuk pertanian, ZA ki ya jenenge kimia ya tetep apik ya. Apik ndang pangan mergo awake dhewe mbutuhi daripada nggawa telek pitik uwo kesak truk ngoten Pak nggih. Maksudnya apike kan ngoten. Padahal kotoran ternak ayam niku kandungan nitrogennya per tonnya itu kan sudah 15 kilo Pak Budi. Wonten mawon duwe jenengan browsing jenenge pupuk kandang ayam iki kandungan nitrogen ya dhuwur. Pamela kula wau matur dhumateng panjenengan, pupuk ini tidak bisa sendiri, harus ada unsur pendukungnya apa? Nitrogen. Nah kurang gawe kimia piye Mas? Saged. Tapi jenengan harus pakai pupuk komposnya yang banyak. Lho kae piro? Ya ditinggali kenapa? Saya paling penak piye Mas nek pengen jajal niku? Itu harus butuh pendamping apa kemudian ZA atau kemudian urea. Itu harus dilakukan. Nah, terus nek dhewean piye Mas? Mangke ora ijo panjenengan sing mboten percados. Kalau pupuk ini bisa bermanfaat untuk petani. Jadi dari awal kita sudah sampaikan pupuk ini kelemahannya adalah kekurangan unsur nitrogen yang dibutuhkan banyak oleh tanaman, terutama tanaman padi. Lek jagung piye Mas? Luwih kuat, luwih butuh akeh nitrogennya. Dan ini kita sedikit banyak mengulas berkenaan dengan pupuk Guano NutriPlus. PTNH ini sebenarnya ngeten Pak. Saya bicara sedikit melenceng sekedap awan nggih. NH Setosa Indonesia ini sebenarnya perusahaan yang melaksanakan pengekspor produk jahe. PTNH ini sebenarnya. Kami ini sebenarnya berbasis produk ekspor tanaman jahe gajah. Nah, kita itu sebenarnya awalnya dari sana. Nggih Pak nggih. Kudune kan Rabu lek pada sak gegem niku terserah panjenengan badhe paring ping pindho utawa ping 3 kan kudune padha. Tapi biasa lek ping 3 ki rada akeh entake. Soale nyebar rabuk titik ku ya angel. Ayo, ngene mboten? Nyebar rabuk titik ki mesti. Nah niki oke lah, kita hitung 2 gitu aja. Nah, Guano ini bisa diaplikasikan kalau awal tanam pupuk dasare kita tetap berharap komposnya harus tetap masuk. Kompos tetap harus masuk. Kalau kita berharap dengan menggunakan apapun kompos itu harus masuk. Kompos ini ku sekti ini luar biasa ternyata.
Nah, setelah didasari kompos, yang kemudian kedua, mulai umur sekitar 1 minggu sampai nanti di usia 12 hari, pupuk ini harus masuk. Diharapkan nanti pada saat tanaman padi itu fasenya anak-anak aktif, yang anak aktif niku lek rata-rata iki 20-an dina lah kok. 20 hari ke atas niku adalah parike manak dhisik apa meteng dhisik. Nah, pinter panjenengan bae tenan ini tenanan niki. Lah iya bener, sampean takok dumateng anu para bapak wonten mriki ini mesti bener. Mesti manak dhisik nggih. Nah, anak-anak aktif padi itu awal kalinya mulai 20 hari. 20 hari itu sebenarnya fase anak-anak aktif. Nanti kurang lebih sampai dengan umur usia 40, 45. Mandeke wis mapak. Dandan nggih, pun dandan. Itu peralihan saka gawe wit, gawe oyot, gawe godhong, gawe dhuwur, gawe anak mandeg arep gawe lagi ngoten to, Pak? Kan ora woh dhisik mesti Nah itu lek masuk ke kembang niku berarti sudah fasenya lek tanaman pari iki fase generatif lek cara pertanian. Lek carane wong tani yang jebul. Dadi arep gawe woh. Nah niku sakjane oleh petani itu kan juga harus cerdik. Waktu nggawe awak kuwi apa panganane, waktu badhe ndamel wiji niku napa kebutuhane, kapan timingnya. Kan panjenengan kan tidak mungkin pas wayah dandan utawa arep jebul jenengan Orea, kan ora mungkin. Gini apa mboten, Pak? Lah kados ngoten niku lho. Contoh-contoh yang paling sederhana ngoten niku. Nah, mungkin gitu kan. Nah, pupuk ini pemanfaatan juga seperti itu. Kalau dua kali yang pertama itu kurang lebih 10 sampai dengan 13 hari masuk. Nggih. Yang kedua itu 25 sampai 30 hari masuk. Nah itu karena butuh waktu untuk proses, insya Allah nanti pada saat tanaman ini keluar bunganya, zat-zat mikro yang terkandung di dalamnya ini mampu kemudian mensupport tanaman itu untuk bisa secara maksimal. Ya selain jebul bareng metuwa itu bisa maksimal. Ya, kelebihan yang lain karena mengandung silika di beberapa tempat itu bedone luwih kokoh ngoten, Pak. Jadi silika itu sebenarnya ada di bagian jerami sebenarnya. Kami lek di jerami itu banyak yang kemudian dikembalikan lagi ke lahannya, sebenarnya sedikit-sedikit di lahan itu juga ada. Silika itu yang tanduran iso kenceng, tidak gampang terserang penyakit, tidak gampang roboh, tidak gampang terserang penyakit, tidak gampang mati lek kenaan homo. Jadi sebenarnya fungsi utamanya. Nah, ini perlu dilakukan, perlu dioleh-oleh. Pulau yakin Bapak Lurah wau matur, piye Mas hasilnya? Monggo. Kemarin kita juga di Nongkodono, ngoten Mbak Budi nggih, di Nongkodono ketemu dengan bapak-bapak ada di kelompok tani subur ya. Kelompok tani itu kita coba sosialisasikan. Alhamdulillah ono sing wani wis sak ton. Lho kok ngono Mas? Sak ton iku tuku. Kemuga ambyar. Makul kabeh lho. Anu ora ora ambyar semen kuwi. Nih, ningali mawon mesti pecah-pecah nih. Jangan ningali, Pak. Ora usah oke. Pecah-pecah nih. Gak gelis kembyar. Ambyar. Iki nek dijemur mah. Mboten perlu tiang. Mboten sati penet. Mboten ngantos. Jadi ana Dik. Iki wis Lah itu dia ono. kondone wis enek. Ana liwasin. Wis enek. Ojo dulu. Dombe. Badhe omong marang kaku Kaku. Ketika pelajaran ini marang kaku. Terus
Biasanya kalau di kemasan